Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ulil Gibran di DT Media Production. DT Media Production ditanya-tanya production gitu ya. Hari ini saya akan cerita mengenai seseorang yang luar biasa perjuangannya. Dan orang ini tuh dari kecil punya pengalaman yang mungkin berbeda dengan masa kecil-kecilnya kita dulu gitu. Dan orang ini pokoknya sangat menginspirasi lah, terutama untuk Ulil sendiri dan juga insya Allah menginspirasi untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Siapa dia? Ini dia, Kak Sabril Nia Rasyid. Halo. Silakan. Kak Sabril Nia Rasyid ini asalnya dari mana sih? Asalnya Kak Sabril? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kanda saya Ulil Gibran udah mengundang saya. Baik, langsung saja saya jawab bahwasannya saya itu asal dari Kabupaten Wakatobi. Wakatobi ya? Satu Ya. kampung sama Ari Kriting? Oh, beda. Beda. Kalau Ari Kriting dari mana? Di pulau ketiga kayaknya dia di Tomia kayaknya kan dasar. Tapi Wakatobi juga? Ya, Wakatobi. Wakatobi juga, Saya iya. itu dari Pulau Wangi-Wangi. Wangi-wangi. Wanci. Wangi-wangi berarti harum-harum. Ya, Anda semua juga sih. Oke nih Kak Sabril. Kak Sabril ini sekarang aktifnya di mana? Atau masih kuliah, masih sekolah, atau sekarang udah punya anak berapa gitu? Kita berbagi aja di sama teman-teman. Oke, kalau untuk sekarang sih tidak ada pekerjaan tetap, tapi kalau untuk mengisi hari-hari yang kosong, saya hanya main di sosmed sih. Sosmed. Iya. Sosmednya apa tuh? Ada Instagram, Facebook, atau ya macam-macam. Kalau yang itu saya lebih fokus di dua sosmed. Yang itu TikTok ada, dengan YouTube juga ada. YouTube juga ada. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa subscribe YouTube-nya Kak Sabril. Nanti Kak Sabril share toh Ya. YouTube-nya Kak Sabril apa namanya. Nanti teman-teman yang ada di rumah bisa bantu subscribe Kak Sabril dan juga subscribe DT Media Production tentunya. Oh ya Kak Sabril, pengalaman nih Kak Sabril, pengalaman waktu kecil. Saya pernah dapat informasi nih Kak Sabril, katanya waktu dulu Kak Sabril itu pernah katanya tinggal di Ambon gitu, Ya. di Ambon gitu ya. Terus ada cerita bahwa waktu Kak Sapril kecil itu katanya Kak Sapril sempat tertinggal waktu di sana ada konflik gitu. Apakah itu benar cerita itu Kak Sapril? Oke, kalau yang itu memang benar adanya ceritanya, dan itu terjadi pada tahun 1997. 1997. Iya, yang dimana saya itu dilahirkan pada tanggal 15 April dengan suasana yang memang enggak kayak sekarang, masih suasana tegang yang dimana adanya Konflik. konflik lah. Jadi 1997 itu Kak Sapril lahir di Kota Ambon. Iya, di kota Ambon, lebih tepatnya itu nama tempatnya itu di daerah Hatiwe Kecil. Itu kalau Kota Hatiwe kecil itu dari Kota Ambon itu jarak tempuhnya berapa jam gitu Kak Sapril? Kalau yang itu sih sekitar 1 jam atau 1,5 jam. 1 jam setengah. Iya. Berarti cukup jauh juga ya? Ya, lumayan. Ibarat Kendari itu kayak ya Kendari Konawe begitu kan? Ya, betul. Terus Kak Sabril kenapa bisa sampai di Sulawesi Tenggara ini? Kak Sabril sampai di mana? Di Wakatobi. Iya. Terus Kak Sabril sampai di Kendari lagi. Itu ceritanya gimana Kak Sabril? Ceritanya pas selesai dari Ambon itu kita mengungsinya ke Wakatobi, lebih tepatnya di bagian Desa Liar Raya. Kan di Wakatobi itu saya di pulau pertama Wangi-Wangi, dan daerah saya itu dulu kepada lebih dekat dengan Masjid Keraton. Masjid Keraton. Ya, Keraton Hutan ya? ya Keraton betul lah. Di situ juga kalau untuk pendidikan saya lanjut di SD di situ juga. Selama itu memang banyak juga cerita-cerita tentang pokoknya banyak cerita yang bisa diambil kalau untuk masa sekolah. Begitupun SMP juga, saya masih tetap SMP di Desa Liaraya. Oke, saya itu sekolahnya di SMP masih di desa yang sama, SMA juga di SMA yang sama. Nah, selesai saya lulus dari SMA, sebenarnya hampir saya nggak lanjut kuliah atau lanjut pendidikan. Apa masalahnya? Masalahnya di sini hampir pasca selesai saya di 2015 itu saya sudah packing untuk lanjut ke merantau kembali ke Ambon. Mau merantau kembali ke Ambon? Ya, karena saya penasaran pengen lihat di mana tempatnya saya lahir. Gitu ya. Tapi di situ datanglah keluarga saya untuk kasih saya arahan
tetap kau lanjut saja pendidikanmu karena itu yang akan penting nanti ke depannya. Terus kenapa bisa milih lanjut pendidikan nggak merantau? Ya karena saya pikir juga selama saya sekolah juga saya lebih senang pelajaran di bagian di pendidikan ya tentang kehidupan lah. Tadi Kak Sapil sempat singgung nih SD-nya di desa di Liar Raya, SMP bahkan SMA gitu. Terus ngomong-ngomong Kak Sapil ini dulu lanjut pendidikan perguruan tingginya di mana? Kalau saya di Kota Kendari. Di Kota Kendari. Ya di situ ada salah satu perguruan tinggi. Negeri. Ya, negeri. Negeri. Nah, ini Kak Sapil ada yang unik ini. Saya pernah dengar ada bisikan-bisikan gaib gitu kan. Ada bisikan-bisikan gaib gitu. Dengar-dengar nih Kak Sapil, entah benar atau enggak. Katanya sih Kak Sapil ini selama menempuh perguruan tinggi di perguruan tinggi negeri itu, Kak Sapil melalui tahap yang mungkin beda dengan orang lain. Ya, katanya Kak Sapil melalui tahap itu sampai 3 kali ganti rektor. Harusnya Kak Sapil di DO. Apa benar itu cerita itu? Kalau yang cerita untuk melalui 3 rektor sebenarnya benar adanya itu. Benar ya. Nah, tapi ceritanya begini. Pasca saya lulus dari SMA kan tahun 2015. Ya, betul. Yang dimana di situ selama persiapan untuk lanjut ke pendidikan saya ikut jalur bebas tes. Iya. Dan alhamdulillah saya terus di salah satu pendidikan negeri itu. Nah, pada saat saya masuk di semester awal, itu di momennya pas peralihan statusnya itu kampus. Nah, di situ rektor pertama, masih Pak Rektor. Nah, di pertengahan kuliah sampai beberapa semester ke depan, terjadilah pergantian rektor kembali. Itu adalah rektor yang untuk yang kedua kalinya. Nah, di situ di detik-detik penyusunan ujian akhir. Skripsi. Ya. Nah, kalau untuk yang isu tentang 3 rektor itu sebenarnya ceritanya pasca selesai saya ujian tutup, itu terjadi lagi peralihan lagi. Gitu ya. Jadi Kak Sapil itu dapat momen gitu ya. Ya. Awal masuk rektor terganti, kemudian pertengahan kuliah rektor terganti sampai pas finish kuliah posisinya ganti rektor lagi, luar biasa. Dan itu cukup prestasi yang sangat membanggakan bagi seorang Kak Sapil. Oke Kak Sapil, ngomong masalah pengalaman yang tiada duanya. Saya anggap itu Kak Sapil merupakan pengalaman karena saya juga dulu melalui fase itu, tapi saya nggak sampai 3 rektor, cuma 2 rektor. Beda 1 kita. Tapi masa yang berbeda itu pasti akan dilalui setiap orang kan gitu. Ya. Nah, kita kembali ke topiknya kita nih Kak Sapil. Dengar Kak Sapil dulu konflik di Ambon itu begitu mencekam gitu kan. Terus Kak Sapil kok bisa sampai katanya nyasar, kemudian ditemukan keluarga atau bagaimana kok sampai bisa ketemu keluarga lagi akhirnya sampai ke Wakatobi. Kak Sapil gimana ceritanya? Kalau kisah itu sebenarnya saya belum terlalu tahu pasti yang mana yang benar karena sebenarnya ada 2 versi di sini. 2 versi. Ya, versi pertama katanya pada saat mau mengungsi dari Ambon ke Wakatobi itu di tahun 99 karena saya lahir di 1997, saya kurang lebih 2 tahun lebih lah di Ambon. Di Ambon ya. Mengungsi di tahun 99, tapi proses untuk mau ke dermaga untuk kapal menuju ke tempat pengungsian yaitu Wakatobi. Ada yang bilang bahwasanya dulu itu yang ada 1 orang kan saya baru 2 bersaudara saya dengan adik pertama, dan katanya yang ditinggalkan di rumah itu saya sebagai anak pertama dan orang tua lebih memilih anak kedua ya adik pertama saya. Berarti Kak Sapil sengaja ditinggalkan? Iya. Luar biasa. Nah, tapi di versi lain lagi, katanya bukan saya yang ditinggalkan, adik saya. Nah, kan di sini ada 2 versi kan? 2 versi. Ya. Tapi yang lebih jelasnya alhamdulillah kita 2 aman dan alhamdulillah udah 4 bersaudara sekarang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Tapi mungkin untuk teman-teman di rumah, mungkin ini Kak Sapil ditinggalkan bukan faktor kesengajaan orang tua, tapi memang pada saat itu tahun 99 itu memang kondisi Indonesia itu tidak baik-baik saja karena
pada saat tahun itu saya itu kalau nggak salah sudah SD kelas 1 kalau nggak kelas 2. Saya sempat dengar berita lewat radio bahwa memang konflik-konflik yang berkepanjangan itu terjadi karena di tahun itu adalah tahun di mana krisis moneter melanda negara kita yang kita cintai ini, Indonesia tentunya. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan pernah berpikir orang tuanya Kak Sapril nggak sayang sama Kak Sapril. Tapi memang waktu itu memang benar-benar keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bisa membawa seluruh harta benda maupun anggota keluarganya kita. Benar ya gitu kayak Sapril. Nah terus sebenarnya itu dua versi cerita itu Kak Sapril. Kak Sapril itu dengar dari mana? Apakah memang ada dua orang yang cerita atau memang satu orang tapi dua versi yang cerita gitu? Kalau itu sebenarnya yang pertama itu dari orang tua, ya, tapi di kedua orang tua kadang juga ada yang bilang itu hanya cerita-ceritaan saya. Tapi kalau dari orang tua itu yang di cerita versi orang tua, entah mungkin dia cerita serius atau bercanda atau yang jelas yang dia ceritakan itu berbeda karena memang di pemukiman tempat tinggalku sekarang yang di Wakatobi itu semuanya hampir 90% itu pengungsian dari Myanmar. Makanya kalau untuk kisah tentang saya sebenarnya saya tahu karena kita kan bertetangga juga. Jadi masing-masing teman-teman atau komunitas masyarakat di sana tetangga-tetangga itu udah pada tahu bahwa masa lalunya itu seperti ini gitu ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa teman-teman. Dan teman-teman yang hari ini di rumah yang masih mager main Mobile Legends dan lain sebagainya nih, ada teman kita yang berjuang mati-matian dulunya. Coba teman-teman ambil hikmah dari ceritanya Kak Sapril ini. Nah terus nih Kak Sapril, kan tadi Kak Sapril sempat bilang bahwa Kak Sapril sekarang jadi freelancer ya, belum punya pekerjaan tetap tapi pegiat media sosial. Nah, ngomong-ngomong YouTube sama apa tadi? TikTok ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen subscribe atau pengen kunjungi channelnya Kak Sapril, nanti bisa komen di bawah atau kunjungi nanti Kak Sapril yang yang cerita atau yang cerita gimana sih sebenarnya suka dukanya buat konten. Tapi ngomong-ngomong Kak Sapril sekarang udah berapa followernya di YouTube Subbreaker-nya? Sebenarnya saya punya beberapa akun dan ini bukan akun setengah-setengah, maksudnya setengah-setengah ini tidak terlalu aktif, kedua-duanya saya pakai, maksudnya aktif kedua-duanya. Akun lama itu sudah alhamdulillah 2,1K dan akun yang baru itu sudah 1,2. Kalau untuk TikTok? Kalau TikTok saya alhamdulillah follower saya itu agak melunjak juga, sekarang itu 12,2 follower. Untuk ide awalnya, kenapa Kak Sapril pilih penggiat media sosial? Kalau untuk pertanyaan itu, sebenarnya saya buat ini awalnya memang iseng-iseng untuk kesenangan. Tapi setelah berjalannya waktu, saya mulai berpikir supaya nggak sia-sia, dapat tidak saya jadikan wadah untuk mempublish apa yang saya bisa lakukan di setiap keseharian saya untuk menjadi publish kreativitasnya Kak Sapril gitu. Oke nih Kak Sapril, mungkin sesi terakhir nih Kak Sapril karena kita sudah cerita panjang lebar mulai dari Kak Sapril kecil, tempat lahirnya Kak Sapril, pendidikannya Kak Sapril sampai dengan kegiatannya Kak Sapril sekarang. Yang sesi terakhir nih Kak Sapril saya pengen Kak Sapril sharing dong sama teman-teman yang ada di rumah tentunya. Apa sih pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di rumah yang mungkin hari ini tidak mengalami masa lalu atau masa kecil seperti Kak Sapril ini? Silahkan Kak Sapril. Oke, untuk teman-teman yang ada di luar sana maupun yang ada di sini, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk teman-teman untuk kedepannya apa yang kita harus lalui di tiap hari-hari kita itu hargai apa yang telah kalian lalui dan kembalikan kepada diri kita sendiri bahwasanya semua apa yang kita lalui itu pasti ada hikmahnya. Jika Anda pengen melakukan sesuatu itu, buktikan bahwa Anda bisa berkreativitas lah. Entahkah mungkin bisa membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang terlebih dahulu untuk kedua orang tua dulu.
karena biar bagaimanapun ya hal yang utama itu keluarga. Kalau saya hal yang utama keluarga. Sesederhana apapun yang penting bisa membahagiakan kedua orang tua, karena nggak perlu bela, nggak perlu terlalu harus ada ini. Maksudnya dalam hal ini harus orang yang berada. Kebahagiaan pun itu bukan hanya lewat dari gerbang kekayaan, sederhana pun masih banyak yang bahagia daripada orang yang berkaya. Bisa begitu. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi ujangan dari Kak Sapel untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, demikianlah pertemuan kita, dan insya Allah kita akan ketemu di video-video selanjutnya, dan kita akan hadirkan bintang tamu yang lebih lebih kece, dan pokoknya untuk kalian semua tetap istiqomah dan jangan nakal-nakal. Nah itu boleh.